Selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membuat sebuah bracket seperti ini ya. Dimana bracket yang akan saya buat mulai dari plat ini dan tinggi rib ya. Nah, saya ingin secara otomatis ya desain yang saya buat ini itu dapat terhubung langsung dengan sebuah profil untuk ini ya, profil daripada weldman gitu ya. Jadi ketika saya inputkan, saya akan dapat memuat beberapa ukuran yang bisa saya sesuaikan dengan profil ini ya. Sebagai contoh, di sini saya sudah siapkan yang profil yang besar seperti ini ya. Saya akan cek dulu untuk ukuran profilnya, ini menggunakan ukuran profil berapa ya. Saya akan pilih sketch, pilih smart dimension, lalu pilih reference dimension. Saya akan klik edge ini dengan edge yang ini. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk ukurannya 80 ya. Karena ini bentuknya sebuah kotak ya, pasti ukuran lebarnya pun akan sama ya 80. Nah, di sini saya akan coba assembly, pilih assembly ya, pilih insert komponen. Saya akan coba muat desain yang pernah saya buat ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung mat ke sini ya, ataupun ke sini itu bisa. Ya, saya akan coba dulu untuk asal dulu ya ke sini. Jadi saya akan buat matnya itu sebagai koinsiden. Nah, di sini ada panjang profile ya. Tadi panjang profilnya kan ketahuan ya 80. Nah, untuk lebar daripada profilnya juga sama 80. Nah, lalu selanjutnya ada lubang baut. Misalkan lubang bautnya saya akan buat menjadi 14 ya. Nah, untuk tebal flatnya ini saya akan buat sebagai 4 mili misalkan ya. Lalu ada tinggi rib ya. Untuk tinggi rib saya akan muat 50 mili. Ada tinggi rib 2, saya akan samakan 50. Nah, selanjutnya ada tebal rib ya. Tebal rib ini, jadi tebal rib ini saya akan samakan menjadi dari tebal plat. Jadi saya akan ketikkan 4. Tebal rib 2 saya akan juga ketikkan 4. Nah, setelah semuanya di input, selanjutnya saya akan pilih OK. Nah, maka bentuk dari platnya akan seperti ini ya. Nah, saya akan coba untuk mat ulang. Ini kan matnya tadi asal ya. Saya akan pilih mat di sini. Saya akan pilih face ini dengan face ini. Ya, selanjutnya di sini saya akan pilih face ini dengan face ini. Lalu saya akan pilih face ini dengan face yang ini. Ya, pilih OK. Nah, maka di sini terlihat ya untuk bentuk platnya dan bentuk sambungannya seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke video tutorialnya. Pertama, saya akan buat sebuah gambar itu dari top plane ataupun pandangan atas. Jadi saya akan klik kanan di top plane sini. Lalu saya akan pilih sketch. Nah, selanjutnya saya akan buat sebuah rectangle, center rectangle di sini. Saya akan mulai menggambar dari titik 0 sini. Ya, saya akan klik sembarang di sini. Lalu saya akan ubah dulu untuk rectangle-nya ini menjadi sebuah garis konstruksi. Ya. Nah, tujuannya profil ini nanti saya akan hubungkan dengan profil dari weldman gitu ya. Saya akan berikan ukuran di sini. Nah, untuk D1-nya ini saya akan ubah dulu menjadi profil panjang. Gitu ya. Profil panjang. Saya akan ubah lagi untuk ukurannya. Nah, ukurannya ini saya akan semisalkan ya, saya akan berikan sebuah contoh itu 60. Lalu untuk yang ini sama yang ini. Jadi saya akan berikan ukuran profil lebar. Ya, untuk ukurannya saya akan berikan 40 ya, pilih OK. Nah, selanjutnya saya akan berikan sebuah center rectangle yang kedua. Kenapa saya nggak pilih offset ya? Nanti kalau offset itu materialnya akan mengikuti ya untuk sketsanya. Jadi saya memilih memulai ulang penggambaran rectangle. Nah, selanjutnya saya akan berikan sebuah ukuran ya. Nah, ukuran dari garis ini ke garis ini. Nah, nanti kan ukurannya kan akan berbentuk panjang seperti ini ya. Yang di sini berarti kan hubungannya dengan nilai 40 gitu ya. Oke, untuk D1-nya ini saya akan ubah namanya menjadi offset profile 1 ya.
Lalu di sini saya akan berikan sebuah equation di mana nanti saya ingin ukuran dari garis ini ke garis ini itu adalah 40% dari nilai 40 ini gitu ya. Jadi saya akan tuliskan sama dengan kurung buka. Nah, saya akan pilih ataupun klik ya nilai 40 ini. Lalu di sini akan muncul ya profile lebar sketch 1 gitu ya. Lalu saya akan kalikan. Nah, saya akan kalikan 40% ya, jadi 40 kurung tutup, lalu tambahkan garis miring, ketikan 100 gitu ya. Lalu pilih OK. Nah, di sini akan terlihat ya untuk ukurannya adalah 16. Lalu selanjutnya ya saya akan berikan ukuran dari sini ke garis ini gitu ya. Oke, sama seperti yang tadi ya. Jadi di sini saya akan ketikkan offset panjang. Offset panjang. Ya. Nah, di sini saya akan berikan sebuah equation sama dengan tambahkan tanda kurung. Nah, untuk nilainya saya ambil referensinya itu dari 60 sini. Sama seperti yang tadi ya. Jadi saya akan kalikan 40 kurung tutup tambahkan garis miring ketikan 100. Jadi 40% dari panjang 60 ini ya. Saya akan pilih OK. Lalu selanjutnya saya akan membuat gambar lingkaran ya untuk baut, karena untuk profil kedua ini saya peruntukkan untuk titik center daripada lubang baut gitu ya. Jadi saya akan pilih sketch circle di sini. Saya akan buat menjadi 2 circle di sini. Lalu saya akan pilih center line. Saya akan mulai dari sini, dari titik 0 koordinat ya. Untuk ini saya akan pilih infinite length. Nah, karena ini masih bisa bergeser ya. Karena setelah sebuah center line diganti ke infinite length, itu relasinya akan hilang ya. Jadi saya akan klik untuk infinite length ini, saya akan pilih point ini. Lalu pilih coincident, pilih OK. Nah, untuk lingkaran ini saya juga akan buat relasi sebagai equal, sehingga ketika saya ubah satu ukuran yang lainnya akan ikut berubah gitu ya. Lalu untuk lingkaran ini saya akan mirroring, saya akan pilih mirror entities, saya akan pilih kedua circle ini, lalu pilih ataupun klik mirror about dan pilih infinite length, lalu pilih OK. Nah, ini udah jadi untuk lubang bautnya. Selanjutnya saya akan berikan ukuran. Di sini D1-nya saya akan ubah menjadi lubang baut. Ya, lubang baut. Nah, untuk ukurannya saya akan perumpamakan misalkan M12 ya. Jadi saya akan ketikkan 12. Oke. Klik kanan, pilih select. Lalu selanjutnya saya akan menggambar sebuah rectangle yang ketiga di sini. Ya. Saya akan berikan juga ukuran mulai dari garis ini ke sini. Ya. Itu saya akan berikan ukuran. Untuk D1-nya ini saya akan ubah juga namanya menjadi offset. Ya, offset baut misalkan ya, offset baut. Lalu untuk nilai ini saya akan ubah ya referensinya. Jadi saya akan ambil referensi dari diameter baut ya, dimana ketika baut-bautnya diubah, lalu itu kan akan berpengaruh ke edge pinggir sini ya. Jadi nanti saya akan ambil referensi 60% dari nilai 12 ini gitu ya. Jadi saya akan ketikkan sama dengan tambahkan tanda kurung, lalu saya akan ambil referensinya, referensi ukurannya jadi 12 ini. Ya, lalu di sini kan akan muncul ya lubang baut. Nah, di sini saya akan kalikan 60% ya. Jadi saya akan tambahkan simbol bintang untuk perkalian, tambahkan ataupun ketikkan 60, tambahkan kurung tutup, lalu tambahkan garis miring dan ketikkan 100. Pilih OK. Maka di sini bisa terlihat ya untuk penambahan ininya. Ya. Oke, selanjutnya saya akan samakan untuk ke yang satunya ya. Saya akan pilih line ini dan line ini. Untuk ini saya akan langsung hubungkan dengan nilai ini ya. Jadi saya akan tuliskan sama dengan, klik di ini, lalu pilih OK. Nah, maka terlihat ya untuk perubahannya.
Jadi untuk nilai ini offsetnya ini dari rectangle ini ke sini gitu ya. Oke, seterusnya saya akan buat garis ataupun sketsa 2 dimensi ini menjadi bentuk 3 dimensi gitu ya. Saya akan pergi ke fitur, pilih extrude boss di sini. Nah, untuk directionnya saya akan pilih blend aja ya, karena saya nggak akan menambahkan beberapa sketsa ataupun model di sini ya. Tetapi untuk arah depth-nya ya, arah depth ini kan depth ya, menambahkan sebuah depth. Nah, arah depth-nya itu saya akan ubah menjadi reverse gini ya. Nah, untuk ketebalannya saya akan berikan 12 misalkan ya, lalu pilih oke. Nah, karena ini bolongannya nggak terlihat ya, saya akan klik kanan di sini, pilih edit fitur. Nah, untuk ininya konturnya saya akan clear ya, saya akan pilih kontur yang ini. Untuk konturnya saya akan clear aja, lalu pilih oke. Nah, sehingga bolongannya akan terlihat ya. Nah, ini teman-teman bisa ubah juga, barangkali ini terlalu tipis, teman-teman bisa ubah untuk ukurannya gitu ya. Nah, di sini extrude satunya saya akan ubah namanya menjadi tebal ya, tebal plat ya, lalu pilih sembarang di sini ya, klik sembarang. Nah, ini kan udah jadi nih. Saya akan berikan sebuah referensi mat. Jadi ketika nanti plat ini dimasukkan ke dalam sebuah file assembly ya, jadi kita bisa pilih langsung permukaan mana aja yang bisa saya hubungkan ke plat ini gitu ya. Jadi saya akan pilih ataupun expand di reference geometri sini, pilih mat reference. Nah, saya akan pilih khusus untuk plat ini ya, plat bawah sini ataupun face bawah sini. Nah, untuk defaultnya saya hanya akan pilih coincident gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan pilih oke. Jadi di sini sudah tersedia mat default 1 ya. Oke, rencananya saya nggak akan nambahkan model lagi ya, tetapi sepertinya ada yang kurang juga di sini. Jadi saya akan expand di tebal plat sini ya. Saya akan klik kanan di sini, pilih show. Nah, nanti saya akan tambahkan sebuah rib ya, dimana itu saya akan hubungkan nanti untuk masing-masing platnya gitu ya. Jadi saya akan buat sebuah sketsa di right plane di sini ya. Nah, selanjutnya saya akan hide dulu untuk body ini ya. Jadi tebal plat ini saya akan hide ya. Jadi di sini hanya akan terlihat sebuah sketsa sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan buat sebuah rib. Saya akan mulai dari sini ke atas ini. Saya akan tambahkan ke sini, baru ke sini gitu ya. Nah, di sini saya akan hubungkan. Ini kan masih bisa bergeser ya. Nah, ini kan masih bisa bergeser. Nah, saya akan hubungkan antara endpoint sini dengan endpoint sini. Lalu saya akan pilih on first. Maaf, first. Nggak tahu sih untuk bahasanya ya. Oke, selanjutnya sama, saya akan klik di endpoint sini dan klik untuk ini ya, endpoint sini, pilih oke. Maaf, tadi belum ke klik ya. Saya akan klik endpoint lagi, baru klik garis centerline ini, pilih first, pilih oke. Nah, di sini kita bisa berikan ukuran ya. Jadi saya akan pilih smart dimension, di sini saya akan berikan ukuran. Maaf, kalau yang ini saya nggak perlu berikan ukuran ya. Lalu saya akan berikan ukuran untuk tinggi saja. Nah, untuk tingginya saya akan sesuaikan, misalkan saya akan berikan 40 di sini. Nah, untuk D1-nya ini saya akan ubah menjadi tinggi rib. Tinggi rib. Ya. Pilih oke. Misalkan ini 40 ya, apa 40 terlalu besar lah, sepertinya saya akan berikan 20 aja dulu untuk sementara ya. Lalu selanjutnya saya akan pergi ke fitur, pilih extrude boss. Di sini saya akan expand menjadi mid plane ya. Untuk ketebalannya saya akan buat 2 mili dulu ya. Lalu pilih oke. Lalu di sini di extrude boss ini saya akan ubah lagi yang namanya menjadi tebal plat. Tebal plat.
maaf, tebal plat lagi ya, tebal rib ya, tebal rib. Oke, untuk saya cek dulu untuk sketsanya ya, tadi apakah D1 nya sudah berubah atau belum. Oke, tinggi rib. Nah, selanjutnya karena untuk ini ya, untuk ribnya ini kan berbentuk kotak ya, bukan sebuah lingkaran, karena nanti saya inginnya ini tiap ribnya itu selalu berubah mengikuti sketsa gitu ya, mengikuti sketsa daripada ini gitu. Nah, untuk yang lainnya saya akan buat manual ya, jadi saya akan buat manual untuk masing-masing ribnya, kecuali untuk rib ini ya, rib 1 dan rib 2 yang sebelah sini saya akan buat manual, tetapi yang lainnya saya akan mirroring gitu ya. Nah, lalu saya akan buat sebuah sketsa lagi untuk ribnya dari front plane. Jadi saya akan pilih front plane di sini, pilih sketch. Nah, saya akan mulai dari endpoint sini, saya akan ambil ke atas, membentuk garis vertikal dan garis horizontal, maaf, garis angular ke sini, lalu saya akan hubungkan ke sini. Nah, sama seperti yang tadi ya, jadi saya ingin endpointnya ini terhubung dengan garis rectangle ya, pilih pierce untuk relasinya, lalu untuk endpoint sini dengan garis centerline ini saya akan hubungkan juga pierce ya, pilih oke. Nah, di sini saya akan berikan juga untuk tingginya. Jadi di sini saya akan buat D1-nya ini menjadi tinggi rib 2. Tinggi rib 2. Ya. Lalu untuk ukurannya saya akan samakan menjadi 20 terlebih dahulu ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan buat menjadi 3 dimensi. Nah, untuk tebalnya sama, saya akan berikan 20 gitu ya. Pilih oke. Maaf, 20 lagi, 2 mili ya. Nah, di sini kan udah jadi nih ribnya ya. Oke, maaf karena ini nggak bisa di mirror ya. Ini harus menjadi body terlebih dahulu. Saya akan klik kanan di sini, pilih edit fitur. Nah, ini klik ya untuk margin result-nya udah benar. Lalu untuk fitur yang lain, di sini margin result-nya harus di uncentang ya. Oke, sudah benar. Lalu balik lagi ke mirror. Ya, untuk mirror press atau plane-nya saya akan buat sebagai front plane. Lalu saya akan pilih ini ya, bodies to mirror. Jadi saya akan pilih body, saya akan pilih body yang ini, lalu pilih oke. Sama ya seperti yang tadi, saya akan pilih mirror di sini. Lalu untuk mirror face atau plane-nya saya akan pilih right plane di sini. Ya, right plane. Lalu untuk bodies to mirror-nya saya akan pilih ini. Ya, pilih oke. Nah, selanjutnya saya akan unhide plat tebal tadi. Gitu ya. Nah, untuk sketsa ini juga saya akan unhide. Nah, ini untuk ribnya sudah terlihat ya. Untuk ini kan misalkan saya berikan plat kotak di sini, ribnya akan mengikuti gitu ya. Sebagai contoh, saya akan coba edit ulang di sini. Ya, misalkan saya akan ubah 60 ini menjadi 40. Ya. Oke, saya akan teruskan. Nah, maka ribnya juga akan mengikuti seperti ini gitu ya. Saya akan ubah ulang untuk sketsanya. Ini saya akan biarkan menjadi, saya akan ubah aja lah ya, menjadi 80 misalkan. Ya, pilih teruskan. Nah, lalu ini kan udah selesai nih. Ya, map referensi juga udah saya tambahkan di sini. Nah, untuk ini kan belum saya namai ya. Jadi saya akan namai ulang di sini, rename 3 item, tebal rib 2. Tebal rib 2. Gitu ya. Jadi ada rib 1, ada rib 2 ya. Rib 1, ini rib 2 gitu ya. Untuk plat tebal, ketebalannya adalah ini. Ya, lalu ada rib gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan muat sebuah fitur ya yang disediakan SolidWorks. Jadi saya akan pilih Configuration Manager di sini. Saya akan klik kanan di part 1 ini, pilih Configuration Publisher. Lalu pilih Yes. Nah, di sini kan ada beberapa sketsa nih yang bisa kita pilih. Ya, bukan sketsa sih sebenarnya, itu mengarah ke dimension ataupun ukuran yang bisa kita tambahkan. Pertama, saya hanya akan tambahkan profil panjang dan profil lebar saja. Lalu saya akan beralih ke bawah. Nah, di sini ada di satu sketch 1. Nah, di sini ada di satu tebal gitu ya.
Nah, di sini saya akan juga tambahkan untuk lubang baut ya. Untuk lubang baut. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan untuk tebal plat. Lalu saya akan tambahkan juga tebal rig ya. Lalu tambahkan juga, maaf tadi tinggi rib ya. Saya tambahkan juga untuk tebal ribnya. Tinggi rib 2 saya akan tambahkan. Lalu tambahkan tebal rib 2 ya. Nah, saya nggak tahu untuk ini kayaknya tebal ya, untuk tebal plat tapi udah ada. D1 sketch 1. Nah, untuk yang ini saya akan biarkan ya, karena ini sudah pas. Jadi saya akan coba lihat ulang lagi ya untuk profil ini kan yang kotak sini ya, untuk profil panjang dan lebar. Lalu untuk lubang baut di sini. Nah, selanjutnya ada tebal plat itu yang ini. Tinggi rib 1 di sini. Lalu ada tebal rib, sudah oke. Nah, ini udah pas. Tinggal kita pilih oke. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan sebuah numbers di sini ya. Jadi saya ingin itu tiap memulai ataupun memuat plat ini ke assembly, kita bisa menentukan parameter ukurannya dengan mengetik sebuah ukuran gitu ya. Jadi saya akan klik di number sini ya, saya akan arahkan ke sini. Nah, untuk number ini saya akan tambahkan sebuah panjang ya, panjang dari platnya kan, maaf bukan panjang plat ya, panjang profile. Jadi untuk panjang profile saya akan pilih profil panjang ini. Nah, untuk minimum dan maksimum itu teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi saya akan ambil yang terbesar misalkan 400. Lalu saya akan tambahkan lagi numbernya di sini. Lalu saya akan pilih desain table variabelnya. Saya akan pilih profile lebar. Nah, jadi di sini saya akan tuliskan lebar profile. Nah, untuk lebar profilnya itu sama, saya akan tentukan juga sampai 400 ya. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan juga number di bawahnya lagi. Saya akan expand di sini untuk baut ya. Jadi di sini saya akan namakan sebuah lubang baut. Nah, untuk lubang baut teman-teman bisa sesuaikan, misalkan maksimumnya sampai M berapa gitu ya. Jadi saya akan sesuaikan misalkan sampai 20 saja. Tambahkan lagi di bawah sini. Nah, saya akan expand ya untuk di sini, lalu saya akan tambahkan tebal plat. Ya, jadi saya akan ganti di sini tebal plat. Nah, untuk tebal plat teman-teman bisa sesuaikan. Jadi saya akan maksimumnya itu saya akan berikan 10 saja untuk maksimum tebal platnya. Lalu saya akan tambahkan lagi number di bawah sini. Nah, di sini saya akan beralih ke tinggi rib. Jadi sini saya akan ganti namanya menjadi tinggi rib. Ya. Lalu selanjutnya tinggi ribnya teman-teman bisa sesuaikan juga. Misalkan saya akan tambahkan tinggi maksimumnya itu 100 misalkan. Ya, saya akan tambahkan juga di sini number yang lain. Saya akan expand, tambahkan tebal rib. Ya, tebal rib 2 ya. Jadi saya akan tuliskan tebal rib 1 dulu. Tebal rib 1. Ya, tebal rib 1 ini maksimum misalkan saya berikan 10. Ya, lalu tambahkan number lagi di atas tebal rib 1 ya. Jadi di sini ada tinggi rib 1 ya. Jadi saya akan tuliskan satunya, tinggi rib 1. Di sini saya akan tuliskan juga tinggi rib 2. Tinggi rib 2. Ya. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan number lagi di bawah tebal rib 1. Maaf. Saya akan scroll lagi dulu. Oke, tambahkan lagi di bawah sini. Ya, saya akan tempatkan di paling bawah. Lalu saya akan berikan nama tinggi rib 2. Tinggi rib 2. Ya. Nah, untuk desain table variabelnya saya akan pilih tinggi rib 2 sini. Nah, untuk tingginya saya akan berikan maksimum misalkan 200 ya. Untuk tinggi rib 2, oke, di sini tebal rib, tinggi rib. Oh ya, maaf, ini sepertinya saya salah nulis ya. Jadi saya akan berikan ini tebal rib 2.
tebal rib 2 ya, tebal rib 2. Nah, untuk tebalnya saya akan maksimumkan hanya 10. Nah, untuk tinggi rib saya akan pilih tinggi rib ya, untuk desain table variabelnya. Tinggi ribnya saya akan samakan, di sini kan tinggi maksimumnya 100, jadi saya akan samakan 100. Nah, ini kan kita udah ya. Untuk menyetingnya kita cek ulang apakah ada beberapa variabel yang mungkin teman-teman bisa edit ulang gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan pilih apply, lalu pilih close. Nah, saya akan coba ke profile yang sudah saya siapkan, tapi saya akan save dulu untuk filenya. Misalkan di sini adalah sambungan baut flat. Misalkan jadi sambungan bautnya ini berbentuk flat saja gitu ya. Jadi saya akan save di sini. Pilih rebuild. Lalu saya akan close. Ya, saya akan buka file assembly. Ya, assembly yang di sini saya udah siapkan file assembly-nya. Nah, di sini ada dua profile yang sudah saya tambahkan di sini. Ya. Misalkan oh ya, tadi sepertinya saya belum muat sebuah ini ya. Sambungan baut flat. Jadi saya akan kembali di sentry, lalu untuk mat reference saya akan tambahkan ya di sini mat reference-nya. Jadi saya akan expand di reference geometry, pilih mat reference. Saya akan memuat dari face ini ya. Untuk ininya ya saya akan pilih coincident, yang diutamakan coincident. Jadi pilih oke. Sudah muat dua mat ya. Nah, saya akan tambahkan lagi matnya yang di sini. Ya, mat yang di sini saya akan pilih reference geometry, saya akan pilih mat reference. Nah, saya akan pilih face ini dan face ini. Ya. Oke, saya akan pilih pengutamaan matnya itu coincident. Lalu pilih oke. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan juga untuk mat reference ini, face ini dengan face yang ini. Saya akan ubah dulu view-nya ke isometri. Nah, untuk utama dari reference-nya itu saya akan buat coincident, pilih oke. Saya akan save ulang. Saya akan close. Baru selanjutnya saya akan cek dulu di sini ada profil berapa ya. Saya akan pilih sketch, pilih smart dimension, pilih reference dimension. Saya akan cek untuk profilnya ini itu berapa. Nah, di sini profilnya itu kan 40 ya. Nah, lalu saya akan coba insert ya sambungan baut flat di sini. Nah, saya akan coba tempelkan ke bukan ke plat besar ini ya, tapi yang kecil dulu. Nah, ini kan udah nempel nih. Ya, di sini nempel, saya akan pilih oke. Nah, baru di sini saya akan buat sebuah profil panjang di sini. Saya akan klik profil panjang di sini. Jadi panjang profilnya ini kan tadi sudah kita ukur ya, yaitu 40 ya. Jadi saya akan ketikkan di sini profil panjangnya itu 40 karena ini berbentuknya sebuah rectangle ya. Jadi saya akan ketikkan juga untuk lebarnya 40 ya. Selanjutnya saya akan buat untuk lubang bautnya saya akan biarkan menjadi 12 ya. Untuk tebal plat saya akan perkecil menjadi 3 mili misalkan. Ya, untuk tinggi rib. Nah, tinggi rib saya akan buat lebih tinggi ya. Misalkan saya akan masukkan ataupun ketikkan 80, tinggi rib 2 saya akan ketikkan juga 80. Lalu untuk tebal rib saya akan buat sama seperti tebal plat, jadi saya akan ketikkan 3. Tinggi rib 2 saya akan juga ketikkan 3 ya, lalu pilih oke. Nah, selanjutnya akan muncul pop up seperti ini, tapi biarkan aja. Ya, maka di sini akan terlihat ya untuk perubahannya, bahkan tinggi ribnya pun akan tinggi ya seperti ini. Nah, ini bisa kita geser dulu karena ini matnya cuman ada satu ya, tadi baru kita mat satu. Saya akan mat dulu untuk ini, untuk face ini ya. Saya akan pilih mat. Saya akan coba sesuaikan dengan face ini, lalu face ini saya akan sesuaikan dengan face yang ini. Oke, selanjutnya face yang ini saya akan sesuaikan dengan face yang ini. Pilih oke. Maka
Oke. Oh, maaf. Ini sepertinya ada salah miss ya, ada mismatch. Coba kita lihat match yang ini udah benar. Nah, yang ini salah matchnya. Saya akan coba ganti untuk axis ini, saya akan delete. Jadi saya akan pilih ini. Pilih oke. Nah, maka di sini terlihat ya untuk bentuk daripada sambungan bautnya ya. Nanti di sini kan kita bisa tambahkan yang bawahnya gitu kan. Mungkin itu aja dulu ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.